Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayani Nasution, Guru Pendidikan Agama Islam di SDIT Nur Fatahillah, Buaran Serpong, Tangerang Selatan. Saya sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 3 di LVTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 4250014555. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SDIT Nur Fatahillah untuk uji kinerja pada kelas 4 dengan materi tanda-tanda balik. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya anak-anak ustazah semua? Alhamdulillah, imanku ikut jiwaku fresh. Oke, Nur Fatahillah
Oke, alhamdulillah. Oke, anak-anak tadi semuanya yang tidak hadir hari ini siapa ya? Kairus dan Nabika ya. Mereka keterangannya sakit ya. Oke, baik teman-teman. Kita lanjut. Yang tidak hadir 2 orang, berarti yang lainnya hadir ya. Alhamdulillah. Semuanya pada sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, saja mau tanya sebelum kita mulai. Siapa yang tadi pagi tidak sholat subuh? Ada yang tidak sholat subuh? Tidak. Sholat subuh semuanya? Iya. Rafid, sholat subuh kan? Sholat. Berapa? Pancasila. Iya. Supaya kita menumbuhkan rasa nasionalisme kita ya kepada bangsa kita. Oke, yuk teman-teman kita bareng-bareng menyanyikan ya. Ya. Di negeri. Ayo. Dan Pancasila, akulah pendukungmu. ayo Proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. rakyat Namun sentosa pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, baik. Kita kembali. Tanya. Ikut. Ya, baik teman-teman. Kita mulai pelajaran kita. Sebelum itu, Ustazah mau tanya sama kalian. Materi kita untuk pertemuan ini adalah bab 4. Iya, apa pelajarannya? Materinya tanda balik. Betul, pintar semuanya. Oke, Ustazah mau nanya dulu. Siapa yang sudah tahu apa itu balik? Ada yang tahu? Aku tahu. Apa itu? Udah mau gede apa kak? Udah remaja. Ada lagi? Cukup umur, kata Fairel. Betul semuanya. Sudah mau dewasa, sudah mau remaja, cukup umur. Betul. Nah, Ustazah mau tanya, kenapa sih kita harus belajar tanda-tanda balik? Apa sih tujuannya? Biar kita tahu kapan. Betul, biar kita tahu kapan kita balik. Terus apa lagi teman-teman? Supaya kita tahu apa sih tanda-tanda balik itu. Benar nggak? Iya, supaya dia tidak kaget. Nanti misalnya dia sudah balik. Kalau yang perempuan datang haid atau menstruasi, dia kaget. Dia nangis-nangis 1 harian di rumahnya. Ya kan? Ayah bundanya nggak ada, tiba-tiba pingsan karena nangis terus. Ih, darah apa ini? Aku takut. Apa yang terjadi? Dia nangis. Ya kan? Ada yang seperti itu? Ada. Karena dia tidak tahu. Itu kalau perempuan haid atau menstruasi. Kalau laki-laki apa? Mimpi basah atau ihtilam. Betul, pintar kalian. Baik, itu ya teman-teman ya. Yuk. Di sini udah ada yang balik? Belum. Belum pernah mimpi basah. Iya. Dan udah ada di sini yang udah ada haid belum? Belum ada. Ada yang udah haid menstruasi? Belum ya. Tapi sekarang di kelas-kelas lain banyak yang udah haid atau menstruasi. Nah, iya. Kalau zaman orang Ustazah dulu, kami itu haid itu waktu SMP, usia
12 tahun. Nah, anak-anak sekarang kelas 4 udah ada yang haid atau menstruasi. Ada yang kelas 3 juga. Itu bisa, ya, banyak faktor yang menyebabkan dia cepat untuk balik. Iya. Salah satunya yaitu faktor tontonan. Dia banyak menonton cinta-cintaan, bisa, betul. Iya, itu faktornya. Tuh, cinta-cintaan. Terus banyak yang menonton yang tidak pantas, yang tidak harus ditonton. Jadi hormonnya cepat memicu, pikirannya cepat dewasa, ya kan? Benar. Nah, terus apa lagi? Ada yang juga faktor makanan. Ya, ini kita mati-mati. Ada juga yang mempengaruhi faktor makanan. Ya, faktor makanan. Masuk oke. Cepat tingginya. Iya, itu mempengaruhi ya. Oke, teman-teman, ada atau teman-teman semua. Jadi, kalau banyak-banyak makan junk food juga bisa yang mempengaruhi. Gitu. Karena bisa mempengaruhi itu semua. Oke. Kita matikan aja ya, sekarang ya. Nah, oke, kita masuk ke bab kita ini ya. Itu tadi tujuan kita. Baik, ya teman-teman, kita lihat ini. Apa itu pengertian balik? Ya, balik. Coba lihat, kamu lihat. Apa arti balik? Iya, bahasa Indonesia artinya apa? Cukup, umur atau akil balik. Coba Khairil baca dulu, Khairil. Tanda balik ya, balik dalam rumus besar. Yang ini, apa kita pakai slide? Balik dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti cukup umur akil balik. Ya. Tanda balik pada laki-laki dan perempuan berbeda. Betul. Seseorang yang telah memasuki usia balik dikenakan kewajiban agama atau disebut dengan istilah Mukallaf, betul. Cukup umur atau akil balik. Di sini belum ada yang akil balik ya? Iya. Apa? Akil balik apa? Ya itu namanya balik. Dia sudah masuk umurnya udah cukup. Kalau laki-laki nanti ada secara fikih apa? Tanda-tanda akil balik atau balik itu. Terus ada juga secara biologi. Nanti kita pelajari. Ya, sama yang seperti di buku kamu. Ini sama ada. Cukup umur atau iya, akil balik. Usianya kapan Ustazah? Kapan usianya kalau balik ini? Biasanya 11 sampai kalau perempuan 11 sampai 13 tahun. Kalau laki-laki 11 sampai 14 tahun. Kalau udah 15 tahun dia belum balik juga. Gimana Ustazah? Dia belum ada haid, belum ada mimpi basah. Suaranya kayak ini, tapi tetap dia dikenakan masuk balik, usia balik. Karena itu usia dari anak-anak, masa anak-anak menuju dewasa, betul. Jadi, ya kan Nazda, dari masa anak-anak ke masa apa kita? Dewasa, betul. Nah, di situ kamu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Apa namanya kalau bisa membedakan antara yang baik dan
bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nah, orangnya itu disebut apa? Mumayyiz. Betul. Parah. Orangnya disebut mumayyiz. Misalnya Zen. Zen ini bisa membedakan ini yang baik, ini yang buruk. Itu namanya mumayyiz. Betul. Sifatnya itu namanya tamyiz. Iya. Sifat yang membedakan yang buruk, yang baik dan buruk itu tamyiz. Oke. Baik teman-teman, kita lanjut. Ini tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Ada menurut ilmu fikih, ada menurut ilmu biologi. Betul. Coba, Fawas silakan baca. Kalau menurut ilmu fikih, apa itu tanda-tanda balik? Ya, di papan boleh di papan ini di slide aja, Fawas bacakan. Baca tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Iya. Menstruasi. Iya, itu batasnya yang 15 tahun, betul. Ya, Zep? Jadi kalian ini belum ada. Nanti kalau kasih viral, kok aku ngompol apa ini ya? Jadi nggak kaget lagi Pak Ite. Dia nggak nangis. Biasanya nggak pernah ngompol, ya kan? Tiba-tiba viral ngompol. Ya, jadi viral nggak kaget lagi. Nah, dia mimpi yang indah-indah. Dia jadi seperti dia tidur tengah malam itu. Dia seperti ngebayangin apa gitu, dia bertemu bidadari yang lunas ya. Jadi dia ketemu bidadari, ngebayangin dulu bidadari lagi ngapa-ngapain gitu. Tiba-tiba dia keluar mani. Itu bukan, dia seperti ngompol, tapi bukan air pipis ya yang dikeluarin. Iya, dia seperti lendir. Lendir putih gitu kan, seperti air mani. Iya, dia keluar lendir putih yang seperti ingus. Seperti ingus. Yang kalian harus tahu. Apa kalian? Kenapa suka apa? Oh, suka kencing. Iya, itu mah karena dia mau tidur tidak pipis. Dia kebanyakan minum sebelum tidur, terus dia tidak pipis, akan ngompol. Jadi nanti saat kita pancam, dengerin, saat kita pancam, ada yang ngompol, dibilangnya itu mimpi basah, bukan ya? Tolong digarisbawahi. Nanti Jumat ini kita pancam, kalau ada yang ngompol, itu bukan mimpi basah, itu tetap ngompol namanya ya. Ngompolnya bau besi nanti. Ya. Beda ya, namanya mimpi basah, beda dengan ngompol. Tapi gimana cara ngebedainnya? Nah, gimana? Ya. Iya, nggak ada, beda, bau tidak berbau. Itu beda namanya ya Pak Resat. Dia tidak berbau seperti air kencing. Kalau kencing itu bau pesing, ada berbau. Kalau mimpi basah itu yang dikeluarkan itu tidak berbau, dia seperti ingus saja, bukan wangi juga. Tidak wangi juga, tapi seperti lendir, seperti ingus gitu ya, lebih. Oke, itu ya teman-teman. Ya, kalau perempuan dia punya haid atau menstruasi ya, itu darah yang dikeluarkan dari tempat pipisnya. Jadi kamu tidak usah kaget, kok darah ini banyak banget selama 24 jam, selama 7 hari. Iya, itu keluar. Ya, Bawas, berapa hari Bawas? 7 hari. Ya, 7 hari. Ada yang 8 hari nggak apa-apa, itu wajar. Tergantung tubuh kita ya, bisa 8, bisa 7 hari. Paling lama itu 15 hari. Ya, kalau udah lebih 15 hari, itu berarti bukan darah haid lagi, tapi itu darah bersih. Dan kita sudah diwajibkan untuk sholat. Ya, 15 hari. Tapi dia berturut-turut ya. Dia berturut-turut, misalnya dari hari pertama sampai hari ke-7, hari ke-7 masih keluar. Hari ke-8 sampai hari ke-15 itu masih keluar. Itu masih darah haid. Ya, masih darah kotor. Kalau sudah lebih dari 15 hari, itu bukan darah haid lagi teman-teman, tapi darah bersih. Itu bisa jadi penyakit
Kamu sudah dikenakan wajib untuk sholat, untuk puasa, ya. Kalau sudah lebih dari 15 hari. Terus kamu segera cek ke dokter, betul, ke rumah sakit. Itu darah apa yang keluar? Bisa jadi sesuatu terjadi ya di dalam tubuh kita. Itu ya teman-teman ya. Sampai di situ ada yang ingin ditanyakan? Ya ada, paham ya? Paham itu apa itu balik? Apa itu arti balik? Oke. Ya, apa ya? Apa darah tadi balik? Cukup umur. Susah banget sih Minta ngomongnya. Cukup umur. Iya, apa Minta? Balik itu cukup umur. Iya. Cukup umur itu seperti apa, Nafisa? Cukup umur dikatakan cukup umur itu seperti apa? Iya balik. Berarti apa? Kita dari posisi balik anak-anak menuju dewasa. Iya. Jadi kakek-kakek. Bukan kakek-kakek itu namanya. Iya. Peralihan dari anak-anak menuju ke Kakek-kakek dewasa. Bukan kakek-kakek, Resa. Kakek-kakek orang ini lansia, udah tua. Reza, sama ayo. Teman-teman, itu tadi menurut Islam. Sekarang menurut tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Biologis. Nafisa, sekarang Nafisa yang baca, silakan coba. Menurut ilmu biologi. Iya, itu untuk anak laki-laki. Nanti untuk anak perempuan beda lagi. Ya, ini kalau menurut biologi benar. Kalau misalnya tadi dia belum dewasa, tapi suaranya sudah berat. Hah? Enggak mau nanya apa? Kira? Nah. Ya, dia mau berbisik. Itu apa? Itu bukan jakun namanya. Itu mah bibir. Oh, kumis. Itu belum. Kumisnya bukan gitu. Ustazah, tapi Itu bulu halus. Fiden udah nunggu. Siapa? Fiden. Beda. Kumis tuh lanjut. Iya. Nah, lanjut. Bawah. Teman-teman. Besar. Nih, dengerin. Tadi kan itu ilmu fikih. Mimpi basah atau itulah. Siapa nama Asa? Tadi menurut ilmu fikih, tanda-tanda balik apa tadi? Yang laki-laki? Menurut ilmu fikih, ini biologi, ilmu fikihnya. Apa tadi? Mimpi basah atau ihtilam. Nah, menurut ilmu biologi, biasanya suara laki-laki itu terdengar berat.
namanya. Hadas sudah berhadas besar. Mandi wajib itu apa? Bukan. Beda. Sekarang satunya. Yang laki-laki. Sebentar. Laki-laki yang tadi habis mimpi basah, dia juga harus mandi wajib. Mandi sejak. Kewajiban kamu sholat, menutup fardu, menuntut ilmu, sama menutup aurat. Dengarin, saya kasih tahu. Ketika sudah kamu balik, kamu sudah menutup aurat, kamu sudah sholat fardu, kamu menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Nah, bagaimana mandi wajibnya Ustaz ya? Kalau kita haid, kita sudah kembali di awal, itu namanya kita lagi berhadas besar. Apa namanya teman-teman? Besar. Hadas besar, cara mensucikannya dengan cara mandi wajib. Kalau hadas kecil dengan cara apa? Apa? Makan. Sudah lapar dia. Hadas kecil dengan cara apa bisa? Hadas kecil sudah bilang dengan cara apa mensucikannya? Berwudu, betul. Contoh hadas kecil itu apa, Olin? Sama hadas kecil apa contohnya? Ya, Isam sini salah pakai sen. Isam sebelah sini. Ya. Apa contoh hadas kecil? Apa teman-teman contohnya hadas kecil? Pipis, betul. Apa lagi? Buang BAB, betul. Buang angin, kentut. Itu hadas kecil namanya. Kita cara mensucikan diri kita dengan berwudu. Tapi kalau kita haid, kalau kita bermimpi basah, kita dengan cara mandi wajib. Mandi wajib itu seperti apa Ustazah? Kamu berwudu dulu. Setelah kamu berwudu, kamu baca niat. Nawaitu istinja. Nawaitu muslah. Kan mandi basah. Dengarin. Nawaitu muslah. Irofir ya silakan. Irofir hadasi akbari li jami'u badani fardu lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar yang ada pada diriku, wajib karena Allah Ta'ala. Tuh, kamu baca guyur ke kepala kamu, dari atas kepala ke seluruh tubuh. Nah, sambil kamu mengguyur itu, kamu baca niat lagi dalam hati. Setelah kamu lafazkan tadi, kamu lafalkan, kamu baca niat lagi dalam hati. Boleh, karena Allah, tapi dalam Allah Ta'ala dalam hati. Ya, karena Allah Ta'ala. Ya, tapi baca niat dulu, oke? Itu ya. Kita lanjut. Ya, bentar ya. Kita lanjut. Itu teman-teman. Dan ada di situ sampai di situ. Ada yang ditanyakan? Cara mandi wajibnya udah tahu ya? Apa bang? Yang mana? Sama. Cara mandi wajibnya? Iya sama. Kamu berwudu dulu, setelah wudu baru mandi wajib. Diguyur. Doanya sama. Aku niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, wajib karena Allah Ta'ala. Coba ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Oke, sekarang usahannya sama Farah. Apa sih tadi tanda-tanda balik untuk yang perempuan menurut ilmu biologi? Gimana suaranya? Mic-nya ini mati-mati Ustaz Epi. Cek. Saya mau nanya. Suara lapis. Yang kenceng dong suaranya dong. Yang kenceng suaranya Kak Farah. Apa tadi? Menurut ilmu biologi, ciri-ciri tanda-tanda balik. Pakai halus, oke. Pinggul. Yang besar, ya, terus. Mensurasi, terus.
Bulu di bagian tubuh. Iya, pokoknya bulu di bagian tubuh. Oke, sampai di situ. Teman-teman ada yang ditanyakan? Sekarang Ustazah mau nanya sama si Pawas. Pawas, apa aja sih tadi menurut ilmu biologi? Kalau tadi haid atau menstruasi itu menurut ilmu fikih ya, yang disebutkan Farah. Nah sekarang yang disebutkan Pawas menurut ilmu biologi aja, tanda-tanda balik bagi anak laki-laki. Suaranya makin berat. Terus? Tumbuh bulu di badan. Di badan. Bagian tubuh. Bagian tubuh terus. Iya. Punya jagung. Ya, terus. Jambut. Ya, terus. Daun ireng. Pertumbuhan badannya yang semakin Pesat dan pertumbuhan lain. Pertumbuhan. Iya, pertumbuhan badan. badan yang makin pesat dan Kenapa? nafsu makan. Iya, nafsu makannya bertambah. Oke, good. Terima kasih Farah dan Pawas. Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita masuk ke LKPD yang kalian kerjakan sendiri. Oke. Nih, Lalu Ustazah merasakan ada air-air di pipis seperti pipis. Lalu Ustazah ke toilet, Ustazah melihat daun. Oke, ya. Oke, terima kasih untuk kelompok Nafisa dan Bapak. Olit. Ya, terima kasih. Itu hasil diskusi mereka. Baik, teman-teman. Ya, Ustazah tanya dulu. Bagaimana teman-teman? Kesimpulan dari teman-teman tadi sudah menjawab LKPD, sudah menjawab ini
Baik, itulah akhir pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya, tanda-tanda balik. Sebelum kita tutup, Ustazah mau tanya, teman-teman. Nur Fatahillah. Nur Fatahillah. Ada rapinya. Oke, teman-teman. Ustazah mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar ilmu tanda-tanda balik? Agak tahu tentang balik. Apakah nanti kalian takut kalau ketika kalian mengalami balik? Enggak ya. Sudah siap? Sudah siap teman-teman untuk menghadapi masa-masa balik? Sudah siap? Insya Allah siap. Baik, kita tutup ya pelajaran kita hari ini dengan lafaz Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil